Des. Bang, apa sih? Weekend nih, Des. Terus? Lu biasanya goler-goleran? Apa jalan-jalan? Apa belanja? Nggak sih, gue biasanya kalau misalnya weekend me time sih. Me time? Kenapa emang? Me time lu sibuk ngapain? Tidur lah, ngapain lagi? Biasanya Kenapa? kamar tidur tuh kalau ditinggalin weekday tuh suka Berantakan gitu iya, ya. Iya benar. Lu beresinnya kapan tuh? Terakhir kapan beresin kamar? Lu di kosan kan? Iya udah. Nah iya. Berhubung gue baru Apa ada mbaknya? Kosan gue sebenarnya ada yang bersihin. Cuman masalahnya gue nggak izinin karena kan badan perintah. Tapi ada pilihan itu ya? Iya bisa. Tapi terakhir gak pernah. Gue gak pernah bersihin jujur tau. Ya ampun. Tapi maksudnya kalau misalnya lagi mood, paling cuma beresin dikit-dikit doang. Ada yang aham nih, Des. Siapa nih aham? Another video of a day in my life with me Bella Tobing dan Fusiro. Balik lagi di Ceria, ceritain aja dulu. Ini tadi yang aham nih, Des. Queen IDIL apa gimana? A day in my life. A day in my life. ILM. Ya nggak sih? IIM. Iya. Bella si Queen of a day in my life. Bener. Kita kedatangan Kak Bella. Aduh, Tobing. keren banget dong, tepuk tangannya. Queen of a day in my, boleh sekali nggak Kak? Aduh, gue tuh kayak, boleh. aduh suaranya tuh, banget tidak. Another video of a day in my life season 2 part. Gue nggak tahu ini part berapa. Ini keren banget, why Kak Bella, Tobing. Tapi Kak Bella nih, gue kepo. Itu emang nggak sengaja apa dikonsepin tuh? Jadi setiap kali gue voice over itu tuh memang selalu gue gitu kayak gitu minum air putih gitu. Sebenarnya kayak kenapa gue nggak jadiin itu slogan gitu. Jadi tiap kali gue opening gue selalu sekarang buat another video of a day in my life kayak gitu atau nggak kayak misalkan gini hari ini gue sibuk banget another video, jadi kayak masuk ke bridging ke poinnya gitu. Jadi dimasukin aja sekalian ya. Iya. Jadi tagline tuh ya. Emang ciri khas banget setiap gue scroll tuh ada ya, bener. Terus jadi kayak secara otomatis juga kayak iya, jadi awalnya ngomonginnya. Nah, Kak Bella Tobing, si Queen of the Day in my life. Itu kakak awalnya tuh katanya nih ya booming karena konten a day in my life-nya bersih-bersih kosan. Nah, pantesan. Tadi gue nggak bersih-bersih kosan, ada gitu ya. Kayak ada yang pengen apa lo nggak bersihin kosan gitu. Dari Kak Bella Tobing tuh langsung bersih kosan. Iya sih. Boleh nggak begitu ya? Kalau misalkan emang bisa seperti itu, gue pengen terus. Ya, boleh nggak datang ke kosan saya gitu? Alhamin, langsung bersih gitu. Gue sidak langsung ya. Iya baik. Nah itu tuh emang dari awal gitu Kak? Enggak, sebenarnya tuh gue booming tuh dari konten gue nge-stitch video orang. Cuman mungkin waktu gue nge-stitch video orang itu seringnya di kosan gue yang selalu kelihatan rapi. Jadi orang kayak salah fokus kayak, Kak maaf out of topic tapi kok kosannya rapi banget ya? Kok kosannya estetik banget ya? Kak di mana sih kosannya? Saking banyaknya pertanyaan tersebut, gue jadi kayak yang apakah gue harus nge-spill kosan gue? Gitu. Jadi gue nge-spill kosan gue, terus gue room tour, terus orang udah tahu nih info tentang kosan gue, dan ya udah dari situ orang mulai pengen tahu gimana sih keseharian gue gitu. Jadi makanya gue langsung kasih suguhan a day in my life, which itu konten dari gue bangun sampai gue tidur. Wow, itu tuh bener-bener seharian di videoin di kosan, di dalam kosan. Iya. Oke. Jadi bukan yang bersih-bersihnya doang ya, seharian gitu ya? Iya, jadi kayak misalkan nih gue rutinitas gue yang gue lakuin pas gue bangun tidur, terus kayak begitu udah rapi gue kerja, pulang kerja gue rapi-rapi lagi, tidur gitu. Rajin sekali ya, rapinya ya. Kok bisa sih? Nggak, maksudnya kayak gue dorongan apa? Iya, gue tuh kayak nyampe kosan. Orangnya tuh apik yang nggak bisa ngeliat berantakan. Atau emang lu kalau main ke rumah temen lu pun juga lu beres-beres tuh di rumah temen lu? Dia memang semangat kan? Emosian ya. Iya. Jadi kayak
Sebenarnya kalau gue di tempat orang lain, gue nggak peduli. Oke. Gue malah lebih pengen kayak gue nggak menyentuh apapun. Gitu. Jadi apa namanya? Tetapi kalau orang main ke tempat gue, kayak teman-teman gue nih biasanya di warung di situ tuh yang ngedepatin saya. Oke. Kayak misalkan gini, makan, gue nggak berharap mereka cuciin piring gue. Tapi sesimpel lu taruh aja di cucian piring biar gue cuci. Karena bisa jadi cara cuci mereka sama cara cuci gue beda. Gitu. Nah, gue juga kalau misalkan kadang nggak tahu ya, gue bingung juga. Kalau gue ngerapin sesuatu, kalau disentuh sama orang tuh kayaknya nggak sama kayak gue gitu. Jadi lebih baik gue aja yang kerjain daripada lu kerja 2 kali nih. Gitu kan, udah lu bersihin terus tetap gue bongkar lagi, gue bersihin ulang gitu kan. Tapi kalau di tempat orang lain gue nggak peduli karena itu bukan ranah gue. Jadi gue cenderung kayak kalau berantakan ya sudah. Berarti lu emang gatel di tempat lu sendiri ya? Iya, cuman di ranah gue doang, kayak gue nggak bisa ngeliat barang miring, gue nggak bisa ngeliat kayak gue aja tahu nih ini udah dibersihin apa belum, karena posisinya masih sama, berarti belum dibersihin. Gitu. Jadi iya kalau di tempat orang lain gue bodo amat sih, dan nggak merasa terganggu juga, soalnya itu bukan ranah gue. Gitu teman-teman. Agak profesionis banget ya, karena sampai ya warna. letaknya itu ya. Sampai warna juga nggak? Warna enggak, tapi gue lebih cenderung kayak jadi gue punya kayak lemari baju itu ada khusus untuk celana warna hitam, khusus celana pergi berwarna, khusus baju pergi, terus ada baju rumahnya itu udah gue pasangin jadi atasan sama bawahan. Ada baju tidur yang udah gue pasangin atasan sama bawahan dan itu nggak boleh campur. Jadi terus ada juga baju rumah. Nah baju rumah itu baju kegiatan gue. Jadi gue tuh biasanya bangun tidur langsung ganti baju rumah. Karena baju rumah sama baju tidur tuh beda. Gitu. Jadi kalau kita tidur nggak boleh pakai baju yang udah bekas dipakai kegiatan. Meskipun itu di rumah aja. Gitu. Itu gue bedain. Dan itu nggak boleh dipakai. Misalkan kayak baju pergi dipakai buat baju rumah nggak mungkin. Baju rumah dipakai buat pergi gitu juga nggak. Gitu deh. Keren banget. Gue sih kayak semua baju sama kak. Organize well banget ya. Bener. Jadi kayak ada juga celana-celana untuk nge-gym, baju atasan untuk nge-gym, pakaian dalam semua bisa-bisa. Gitu. Wow, keren banget. Banyak ya. Iya. Tapi itu yang bikin awet sebenarnya. Di saat lo bikin baju itu buat lo pakai apa aja, malah lebih cepet. Dan jadi dia kelihatan berapa banyak barang yang lo punya. Dan lo jadi lebih tahu nih baju tuh sebenarnya gue masih butuh atau enggak. Nah gue kalau udah nggak butuh tinggal gue jual aja. Reload. Bener-bener, iya lagi, gue semuanya gue gabungin tau kak. Iya, jadi udah masuk aja udah dalam. Itu yang jadinya lu punya pemikiran, aduh, gue nggak ada baju. Iya, gue nggak punya baju, bener. Gitu. Kayak perasaan gue punya baju nih gue nggak nemu ya, karena nggak disorapin. Iya. Keren. Kalau ada baju atasan pergi, gue punya baju atasan pergi, itu justru beda, hitam nggak boleh tumpuk. Jadi misalkan kayak ini hitam, abu-abu, hitam, putih, hitam. Jadi pokoknya nggak boleh hitam terus abu-abu nggak boleh. Jadi harus dibedain gitu supaya gue nggak ketukar hitam yang mana. Karena nanti gue ngoprek-ngoprek lagi hitam yang mana, hitam yang mana. Jadi berantakan lagi ya. Tapi kalau gue bisa ini, gue tahu ini hitam yang crew neck, misalkan gitu, ini hitam yang turtleneck gitu. Wow. Kalau numpuk dikira satu gitu ya, karena hitam semua. Bener. Terus kalau ngambil pakaian diangkat dulu, baru diambil, turunin lagi, jangan ditarik. Kok ngeliat saya kak, kayaknya saya banget tuh kayaknya. Tapi bener sih kak, bener sih narik doang gitu. Sebenarnya itu apa ya? Sebenarnya basic manner di rumah sih. Benar. Pasti orang tua juga ngomong kayak gitu ya nggak sih? Sebenarnya. Iya, nih gue ngomongin lagi nih. Semua berangkat dari emang dalam rumah sih semuanya. Iya, sebenarnya hal-hal yang gue ceritain di Malak itu juga hal-hal yang kayak misalkan gini. Jangan nyapu yang hanya kelihatannya aja. Orang tua juga pasti ngomong kayak gitu. Cuma mungkin bedanya orang tua kayak nyapu tuh jangan yang kelihatannya aja. Kayak gitu. Beda. Kalau gue kan ingat kalau bisa diangkat aja, nggak berat kok. Kan enak ya. Nih diangkat dong, nggak berat Kan kalau orang tua kadang-kadang kayak gitu. Jadi suka kadang-kadang anak tuh kesel bawaannya kalau misalkan. Iya, jadi malas apalagi kayak kita lagi mood beres-beres tiba-tiba emak ngeliat yang itu belum. Aduh. Lu ngerti nggak sih? Bener. Gitu. Duta Kerajinan Indonesia. Iya, kayak kebersihan. Soalnya lu rajin apa iya, lu rajin lu rajin tuh kayak lu nganyam, lu ngerti nggak sih? Bisa nganyam. Itu ke karyaan. Iya benar juga sih. Kerajinan tangan ya. Iya benar. Itu lo berarti bener-bener awalnya, ya maksudnya yang booming itu berarti dari konten yang bersih-bersih itu. Sebenarnya ya itu sebenarnya dari Stitch itu. Ya, gue setiap kali nge-Stitch tuh pasti rame, bisa jutaan yang nonton. Cuman waktu akun gue kena shadow ban permanen sampai sekarang masih kena shadow ban. Oh iya. Gue buat akun baru dan akun barunya ini yang sekarang punya followers hampir 4 juta. 4 juta itu. Dan di situ waktu gue buat tanggal 22 Januari 2021 gue mikir gue nggak mau dikenal sebagai orang yang suka ngurusin hidup orang.
Gue nggak mau dikenal sebagai pribadi yang suka nyinyirin orang. Gue nggak mau dikenal sebagai pribadi yang lu gara-gara ini kan, atau gara-gara ngomongin A B C D kan makanya jadi terkenal. Gue nggak mau. Gue pengen dikenal sebagai gue pribadi gitu. Jadi makanya gue buat konsep video baru yang dijuduli A Day in My Life. Dan itu dalam waktu 6 bulan katanya kakak udah sampai 3 juta followers. Yes. Jadi gue sebentar, Februari, Maret, April, Mei, Juni, ya sekitar segitu. Cepet banget ya kak. Juli. Wow, itu gara-gara memang mungkin di pasaran TikTok juga lagi hits banget ya kak ya? Di TikTok nggak ada vlog waktu itu. Jadi gue orang pertama iya, yang bener. buat vlog A Day in My Life atau vlog keseharian. Waktu itu dalam bentuk bersih-bersih dan aktivitasnya di TikTok. Sampai makanya gue bisa proudly say that I'm the queen. Wow. Gak ada yang bisa naruh itu di bio. Oh iya benar. Jadi kayak ya gitu deh. Hidup Emang organik dari Kabela Tobing. Iya benar. Iya nggak sih? Iya benar. Iya, Dia yang benar. pertama buatnya itu ya. bener. Saking rajinnya dia bersih-bersih aja sampai dibikin konten. Iya. Biasanya kan orang ya udah bersih-bersih udah capek gitu kan. Iya. Malas juga mau itu. Yang Tapi bersih kalau- ada konten. Kalau dulu tuh sambil kerja juga loh gue. Sambil kerja, sambil olahraga, sambil masak, sambil nyuci. Bisa gue jadi satu Video. gitu, iya. Ya, jadi mini vlog ya sebenarnya, mini vlog Ya karena gue seharian. kagum sama diri gue sendiri. Gue juga kagum kak, bener baru berapa detik itu. Ini nggak ada habisnya kalau emang ngomongin A Day in My Life-nya Kak Iya Tobing. benar. Udah banyak banget nih di TikTok-nya juga, di YouTube-nya ada. Iya, kan. di IG juga. Ngomongin tentang bersih-bersihnya Kak Bella. Tapi kalau romance Nah. kita bisa kali korek-korek guys. Iya betul. Jadi, Alhamnya beda ya. Saya pamit dulu ya. Iya. Kenapa tuh kak? Alhamnya beda nih Yang kalau. mau tanya apa sih? Apa sih? Entah nih Bang Payu nih. Apa coba Bang? nih, kita kulik dari pengalamannya Kak Tobing aja gitu. Iya. Pengalamannya Kak Tobing tuh pertama kali menjalankan romance tuh gimana? Maksudnya kayak cinta pertama, apa lu udah merasakan cinta pertama? Apakah cinta buat lu tuh apa? Kayak gitu sih. Something like that. Mungkin bisa dimulai dari apa yang lo ingat dulu deh dari kesan pertama lo romance gitu. Gue tuh orangnya idealis. Oke. Dari gue umur 14 tahun sampai sekarang gue cukup idealis. Jadi gue jarang pacaran sebenarnya. Kalaupun pacaran nggak pernah lama. Paling lama itu yang sekarang. Udah berapa lama kak? 1 tahunan. Oh. Gitu. Jadi gue tipe yang kayak kalau gue nemu ada ketidakcocokan yang tidak bisa diselesaikan atau tidak bisa ditoleransi, lebih baik putusin atau lebih baik tinggalin atau lebih baik udahan, soalnya buang-buang waktu. Oke. Buang-buang waktu, buang-buang energi, dan ya banyak hal yang dirugikan. Seperti misalkan beda agama, itu udah jelas. Terus mungkin ada beberapa orang yang punya tradisi yang kuat sekali, Ya, gitu kan. benar-benar. Dan mungkin dia pengen hal itu disangkut pautkan di dalam kisah percintaannya atau mungkin gue nggak ngerti lah pokoknya kayak gitu-gitu. Nah itu lebih baik nggak usah. Terus perbedaan visi misi, karena kan kita kalau pacaran bukan hanya pengen senang-senang aja, pasti Benar. kita harus punya tujuan hidup atau tujuan dari hubungan tersebut ada gitu kan. Nah kalau misalkan kita beda visi misi, kalau tidak bisa ditoleransi, sekali lagi nih kalau tidak bisa ditoleransi, soalnya nanti ada yang bilang ya kak kalau dia dari mana kita tahu kalau dia cocok atau enggak kalau kakak enggak ngejalanin dulu. Nah ini makanya kalau tidak bisa ditoleransi lebih baik diselesaikan saja. Oke. Daripada lo nanti udah tertancap tuh paku perasaan yang begitu dalam tidak bisa anda cabut gitu kan, terus anda terlena. Tapi lu berarti lu bilang kan lu nggak pernah lama ya? Ya. Berarti batas toleransi lu emang sebentar ya? Sebentar. Iya nggak sih? Iya kan? Gue tuh lebih ke sadar, pakai logika aja sih. Oke. Kalau ada yang bilang kayak cewek tuh selalu pakai perasaan, sebenarnya enggak semua cewek. Gue cukup pakai logika, kayak gue pernah dekat sama orang yang beda agama dan menurut gue kayak it's not gonna go anywhere. Lu bakal stuck di situ-situ aja dengan permasalahan yang sama. Lebih baik lu putusin, lu tinggalin gitu. Terus kayak misalkan visi misi udah berbeda nih, misalkan mungkin dia maunya ke ujung kulon, gue maunya ke Bojonggede. Itu udah beda visi misinya. benar. Sampai lu ketemuin. Benar. Oke. Gue mau nanya, kalau lu orangnya memang yang maksudnya lu udah ada visi juga sebenarnya nih. Kenapa lu bisa kejebak sama yang beda agama tuh? Gue pengen tanya tuh coba. Ya kan saya juga pernah bodoh. Setuju. Itu yang pertama apa bukan tuh kak? Itu yang pertama. Pertama. Itu beda. Oke. Itu kapan? Waktu kuliah? Enggak, SD? itu 2019. 2018. Berarti tuh
Dan gue First love lo? sama orang yang di bawah umur gitu. Jadi kayak 3 tahun di bawah gue. Di bawah umur apa di bawah lo? Di bawah gue maksudnya. Enggak, tapi soalnya dia 18 tahun, gue 21. Oh. 18 berarti di atas dong. Enggak, sebenarnya kan umur legal tuh 21 Oh, kan. iya, iya, Umur iya, yang iya. bisa dibilang Oke. bisa bertanggung jawab tuh 21. Jadi sebenarnya dia masih underage. Oke. So, under my age Ya, juga. sepaham lah kita. Jadi itu ya beda. Jadi kayak udah beda visi misinya, kayak gue udah maraton, dia baru mau siap-siap lari gitu kan. Jadi kayak enggak deh. Jadi dari yang pertama itu lu sudah langsung mempelajari bahwa ya udahlah pokoknya kalau udah nggak sevisi misi males lah gue gitu Iya. katanya ya. Males gue. Karena pengalaman pertama lu juga visinya yang udah jauh juga tuh. Iya. Ya kan? Beda sih. bukan Soalnya mungkin lagi. gue tuh didewasakan sama keadaan kali ya. Oke. Jadi makanya kalau gue memikirkan beberapa langkah ke depan. Gitu. Gue udah memikirkan beberapa langkah ke depan, sementara mungkin dia baru mikir minggu besok gue mau ngapain gitu. Benar. Ya, lu long term pikirannya Lewat jauh depan. ya. Iya. Harus sih memang. Beruntunglah lu dari muda sudah bisa mendapatkan mindset yang kayak gitu. Benar. Iya, kadang tuh gue juga bingung juga sama orang-orang kayak, Kak, pacar aku begini, gimana ya cara aku lepas dari dia? Terus gue yang kayak, lu tuh jangan aja, lu tuh tahu putusin aja. Kayak lu tuh udah tahu sebenarnya. Logika dasar ya. Kenapa lu masih nanya gimana cara aku bisa lepas? Ya putusin. Kadang tuh soalnya Lu tuh terlalu naif Kak? untuk bisa kayak ngegampar diri lu. Lu ngerti gak sih? Ibaratnya kayak gitu, lu tuh terlalu naif. Kita pause gak sih? Kayak gitu. Kabela Tobing nih juga sebenarnya kalau yang gue lihat ya, selain bersih dia ada, kalau gue bilang gue bisa mungkin masukin konten lu itu ke self improvement gitu nggak sih, kayak lu suka ngomongin kegalauan yang mewakili follower lu gitu Gue kan. punya segmen namanya #hanya_beropini. Hanya beropini. hanya beropini. Ya jadi memang nggak bisa dijudge lah. Kan? Iya, opini. Sendiri, gitu. Iya, hanya beropini. Justru gue udah ngebahas kayak cinta beda agama, orang tua, terus pertemanan, sama beberapa banyak hal lainnya. Nah kalau misalnya lu self improvement sama pengalaman lu mungkin ada yang nggak enak soal romance lu gitu. Contohnya misalnya kayak lu tidak bisa memiliki seseorang di saat lu Suka lagi cocok sama dia, gitu. iya benar. Ada nggak yang pacar lu yang pacar lu lagi? Yang Orang lo yang mau suka keras nggak lu gitu, iya. keras lu, nggak keras bisa lu lo gitu. miliki Iya. gitu. Ini gue perjelas, orang yang gue suka tapi nggak bisa gue miliki, Sip. gitu. Masih banyak ikan di laut. Udah itu. Tuh. Ya, gue tuh orang yang nggak muluk-muluk, simple dan pakai logika dasar. Gue mau wakilin netizen ya. Tapi kak, aku maunya ikannya dia gitu. Iya. Lu stupid. Stupid. Tapi kan dia nggak bisa ditemukan di pulau lain Enggak, kan? soalnya gini, lu tuh berpacaran sama seseorang, pacaran sama ketika lu menikah sama orang tersebut itu akan jauh berbeda. Jadi yang lu lihat ini hanyalah tampilan yang orang itu pengen lu lihat, atau orang itu pengen orang-orang lihat mengenai dia, tapi belum tentu itu sifat aslinya. Asli, ya. Belum tentu memang dia karakter seperti itu. Jangan termakan karakter seseorang dari luarnya. Jangan termakan omongan orang, dan jangan termakan sama pikiran yang dia sebutin. Karena bisa jadi itu bukan hal yang sebenarnya. Lu jangan mau dibodohin sama cinta. Gitu teman-teman. Apalagi pertama kali ya, kesan pertama nggak mungkin langsung cinta sih. Iyalah. Iya itu. Nggak mungkin. Either lu suka karena fisik, Iya. ya betul. tapi sebenarnya ya fisik sih. Ya, dari mata turun ke hati. Tapi kalau lu menurut lu pengertian cinta dan sayang tuh di dalam kah, atau ada yang lebih tinggi kah, ada yang lebih dalam kah gitu? Ada nggak pengertian untuk Bella Tobing sendiri sayang dan cinta tuh apa? Berat ya? Sama suka sayang cinta beda sama lo? Beda, tapi gue bingung juga cara deskripsinya gimana. Ya bisa itu dirasain gak sih? Aduh, iya sih. Tapi maksudnya ada levelnya nggak ada menurut lo? Ada levelannya kayak apa ya? Gue bingung ya. Kalau suka itu lu sekedar interest, kayak tertarik karena lu mungkin penasaran. Oke. Itu lu suka. Oke. Kayak misalkan lu suka Justin Bieber, terus lu tertarik dan penasaran sama album-album dia berikutnya, sama musik-musik dia selanjutnya, karya-karya dia dan segala macam. Tapi ketika lu udah sayang, lu put effort. Oke. Lu put effort untuk orang tersebut, yang mana usahanya tuh lebih besar ketimbang lu suka sama orang tersebut. Tapi kalau ada cinta, Lebih tinggi ya bun ya? iya ada sisi negatif positif yang
dari negatif dulu, lu kadang jadi lupa diri, lupa sama diri lu sendiri. Kayak mungkin sebenarnya lu bukan orang yang seperti itu, tapi karena lu terlanjur cinta, lu berupaya untuk bisa mencintai orang tersebut meskipun itu bukan diri lu sendiri. Ngerti gak sih? Iya. Bingung gue. Iya, effortnya udah lebih lagi ya. Memang itulah kenapa orang banyak sebut cinta itu butuh pengorbanan. Iya. Karena lu mengorbankan diri lu sendiri. Lu tidak jadi diri lu sendiri. Ya. Oke. Sekarang Kabela Tobing statusnya kan? Ya. Udah menemukan kayak kalau kita lihat di story-storynya, terus di TikToknya ada someone nih. Pak pacar gitu. Bapak David. Oh my god, Bapak David gitu ya. Gimana, boleh ceritain nggak? Kan kakak tadi udah sempat berkelana juga tuh ya, maksudnya ke beberapa berlang buana. Akhirnya menemukan si mas pacar ini. Gak bisa Pak pacar dia ya. Mr. Boyfriend. Mr. Boyfriend, oke. Kalau Mas kan Jawa ya. Iya. Jawa orang Indonesia. Orang Indonesia gimana Iya sih? bener-bener ya bapak pacar. Gimana tadi pertanyaan? Iya boleh diceritain nggak? Ketemunya di mana nih gitu kak? Tinder. Serius? Gue yang pernah cerita aja tapi di Tinder. Oh iya. Di Tinder. Dating Enggak, jangan ngomongin nanti orang Oh iya bener. Tinder. Dating app. Ulang lagi dulu. Iya bener. Kabela Tobing ini cerita-ceritanya ya ketemu sama someone nih ya, ada orang baru nih Pak pacar ya. Boleh dong Kak diceritain ketemu sama Pak pacar nih dari mana nih gitu. Ini jujur. Iya jujur dong. Dating app. Dating apps. Kita emang sering sih ngomongin dating Kita apps. iya, kita sering sih ngomongin dating Lu mau apps. nyebutin dating app apa? Gue udah pernah mainin. Wow. Kemarin kita baru kedatangan guest juga, udah 7 dating apps dia main Kak. Oh, gue gak nyampe situ. Oh, ya. Tapi semua lingkup wilayah sudah gitu. Jadi kayak Wow. gitu. Wow. Desi juga main dating apps. Oh ya? Gak usah. Mau disuruh jangan. Nah, Gimana? Lanjutannya tuh bisa match ya kan pasti. Iya, tapi kayak Pak pacar ini atau Pak David ini tuh kayak 1 dari 1000 orang, lo ngerti gak sih? Benar. Kayak ya ini kebanyakan lo cuma pengen tidur bareng doang udah. Oh iya langsung ya itu terucap dia langsung. Iya gitu. Tapi bener banyak yang terucap gitu juga yang lo ketemuin. Banyak banget kayak yang aku kebahasan kamu deh gitu. Mau nggak kebahasan aku, kita Netflix and chill. Kesan pertama Bella Tobing berarti itu ya. Dating apps itu Not potential. cowok-cowok tuh emang aduh. Pokoknya banyak cowok-cowok. Ada. Lanjut. Akhirnya menemukan si bapak pacar. Iya, gue pun ketemu sama Pak pacar itu di coffee shop. Dan gak langsung kayak jadian, enggak, kita kayak deket dulu selama 1 tahun. Wow, lama juga ya. Iya, baru kita memutuskan untuk pacaran. Sekarang kita udah pacaran 1 tahun lebih. Sempat putus juga 4 bulan. Habis itu kita balikan lagi dan lebih kuat ya asmaranya. Makin sudah gitu ya. Awal ketemu tuh gimana tuh Kak? Kesannya ketemu nih pacar nih. Karena ya, to be honest kan dia orang kulit hitam ya dan agak serem ya kalau ditampang. Tapi dia bukan orang pertama kulit hitam yang gue temuin. Jadi kayak jadi gue nggak terlalu gimana dan gue kan juga bisa bahasa Inggris. Jadi nggak terlalu susah juga untuk komunikasi sama orang asing gitu. Dan waktu gue pertama kali ketemu cuman apa ya? Nggak gimana sih, nggak ada. First impression lo Kak pertama kali ketemu dia. Kan sebelumnya chat-chatan doang nih kan. Akhirnya ketemu, oh ini Mr. Pacar ya. Lebih ganteng sih. Wow. Tinggi ternyata. Soalnya di foto mungkin angle-nya jelek kali jadi pendek. Orang biasanya tuh kebalik tau, fotonya bagus aslinya enggak. Enggak tahu deh. Oh dia bagus ya. Enggak bisa foto temennya kayaknya. Kayaknya harus lo yang foto deh. Iya, kalau gue foto kan kayak yang iya terus. No. Kalau dia kayak udah. Nah akhirnya tuh dari Mr. Pacar ini dari pertama sampai lu jalanin ada tembak-nembakan gak sih? Ya ada. Itu berapa lama tuh sampai nembak tuh? Oh PDKT setahun itu tadi? Iya, PDKT setahun, terus kayak mulai intens tuh kayak beberapa bulan terakhir, kayak mungkin sebulan terakhir intens kayak chattingan segala macam baru dia enggak, gue duluan yang nembak. Seriously? Iya, gue duluan nembak. Gue tuh tipe orang yang straight to the point. Gue suka, gue bilang kayak gue suka sama lo mau nggak jadi pacar gue? Kalau lo nggak mau, ya udah gue cari yang lain. Oke. Jadi Kak Bella ini termasuk yang kalau di chatting tuh agak pasif ya jatuhnya bisa dibilang ya kan? Gue nggak suka ngetik sebenarnya. VN VN udah males kan.
gue tuh jarang sebenarnya main handphone sih. Gue tuh main handphone kalau buka sosial media doang. Kalau untuk chattingan tuh gue males sebenarnya. Makanya teman-teman gue lebih sering nelpon, kayak dudukin aja kayak gue kesini ya, atau nggak kayak kita kesini yuk, kayak gitu-gitu. Karena teman-teman lu udah tahu. Iya, dan juga kadang tuh kita ngebaca chat orang sama orang yang kirim ke kita tuh beda nadanya. Bener. Iya benar. Itu yang suka bikin miskom. Iya, bener lagi. makanya Bener. lebih baik udah telepon aja gitu. Ada apa? Oh gini. Oh ya udah gitu. Nah kalau sama pak pacar tuh berarti di saat lo ketemu tuh baru lo curahkan semua Iya, yang mau lo cerita. ceritain kemarin-kemarin gitu ya. Benar, kayak gitu. Sering berantem gak sih Kak sama si bapak pacar? Wah, sering banget gue. Ada ada nggak yang lo paling inget lo berantem tapi tuh kayak menurut lo kayak gue harusnya nggak berantem deh kayak gini. Jadi menurut lo itu aneh banget nih kenapa gue berantem ya gitu jadi. Iya, gara-gara game. Iya, Siapa yang game? gue sama dia kan main game, kita main PUBG. Oke, berdua. Main game kan. Terus itu gue dibilang bodoh anjing. Lo game bareng nih. Iya. Lo game bareng sedih Jadi gitu. kayak gue tuh udah lama banget nggak main PUBG, terus entah kenapa tuh kayak yang pengaturan touch-nya PUBG tuh kayak berubah gitu. Terus gue jadi bingung. Jadi terus gue bingung banyak banget fitur baru gitu kan. Yang harusnya gue ngasih dia darah, malah gue gendong. Gue bingung, iya takut chat. Makanya kita berdua ditembak-tembak sampai mati. Terus kayak, aduh baby, why you so stupid? Terus gue kayak, I'm not stupid. Aduh. Gue kayak, I will never play with you again. Terus habis itu nggak ngomong seminggu, enggak? Enggak kayak gitu. Cuman gue kayak dia kayak ayo main lagi, enggak mau gue. Kalau katain gue gitu ya. Iya. Gitu ya, enak aja dibilang bodoh. Itu dong atau ada hal yang menurut kakak yang lebih konyol lagi? Apa ya? Nggak terlalu banyak sih, paling kadang-kadang dia tuh suka sebenarnya jarang kabarin doang sih. Gue tuh jarang kabarin. Oh iya. Jarang chat gitu. Gimana sibuk gue ya? Ya kan queen the all my life. Woman gitu. Iya. Tapi kalau dia emang tipenya yang harus intens kah? Enggak, yang penting kayak kasih tahu gue aja lu di mana. Karena gue tuh pacar lu. Ntar kalau lu kenapa-napa gue bisa tahu lu terakhir di mana. Benar. Yang gue suruh udah cek aja Find My iPhone gitu. Jadi kalau gue tanya lagi, lu itu bisa sampai putus balikan. Itu berapa kali tuh? Apa sekali aja? Sekali. Akhirnya lu bisa memutuskan untuk jalanin lagi. Itu apa karena lu menemukan hal yang lu bisa bertahan sama dia, atau dia tuh tipe lu banget atau gimana tuh kayak gimana? Kan kesalahan bukan cuma dari gue doang, dari dia doang kan, pasti gue juga ada. Jadi kita kita decide kalau kita tuh mau sama-sama berubah, sama-sama lebih berkomunikasi lagi untuk bisa menjalin hubungan yang lebih baik. Terus kayak jangan kalau berantem apa-apa putus gitu-gitu kan. Jadi kayak lebih dikomunikasiin lagi aja sih kuncinya itu doang. Kalau soal tipe dari segi fisik ya iya, dia tipe gue suka cowok tinggi, dan dia juga badannya bagus ya, tegap gitu. Muscle. Enggak punya. Terus gue tuh nggak suka cowok kulit putih. Oh gitu. Udah dibener. Gue suka yang gelap. Gitu, gue suka yang cowok gelap. Oh gitu Kak. Berarti tipikal yang Kak Bella gitu ya. Tinggi, orang kulitnya jangan yang lebih suka yang gelap. Iya. Sama berisi ya. Gitu. Jadi memang karena tipe lu juga akhirnya lu bisa mempertahankan juga ya. Iya. Saling mempertahankan juga sih. Gila keren. Berarti Kak Bella udah punya preference sendiri yang membuat has the one ya. Jadinya akhirnya kamu belum memantapkan diri tapi ya. Belum. Aminin saja. Amin. Semoga menjadi sesuatu. Amin. Keren. Tapi kalau ngomongin dia itu, lu komunikasi dia pakai bahasa Inggris, emang dia asli mana sih? Kalau boleh tahu? Dia Afrika. Afrika. Ya udah. Afro. Uganda. Oke. Tapi tinggal di Indo. Ya, dia udah 5 tahun. Oh, udah 5 tahun juga. Bisa sebenarnya dia bahasa Indonesia, cuman kayak cuman daily conversation atau percakapan sehari-hari doang. Kayak gitu kayak maki-maki juga bisa juga. Enggak bisa. Bisa dia. Tapi dia bisa ngomong anjing lo gitu. Kayak bego gitu dia bisa. Siapa yang ngajarin? Pasti lu yang ngajarin sih. Enggak, gue nggak ngajarin. Lu pasti nggak ngajarin baik-baik dong ya? Enggak juga. Oke, gila luar biasa banget Kak Bella udah sharing-sharing ini tadi sama kita tentang percintaannya Kak Bella. Terus juga akhirnya menemukan the one yang Kak Bella nyaman sampai saat ini. Amin sampai seterusnya gitu ya.
kita udah ngomongin tentang romansnya Kabela. Pacarnya juga udah kita korek-korek nih. Bagian belum tahu, akhirnya tahu. Coba nih, kita biasanya ngeliat di TikToknya Kabela tuh apa sih? Iya, sama IG-nya Kabela apa? Kita udah tahu, cuman bikin biar promosi aja. Iya benar. Iya, iya betul. Walaupun udah berapa tadi? 3 juta. Hampir 4 juta. 4 juta. Oh, udah 4 juta keren Nambah banget. sampai 10. Amin. Amin. Ayo Kak, coba Kak promosiin. Sosial media gua semua sama @bellzky16. Bell Sky. Belski. Belski 16. Ya, nanti kita taruh di bawah kalau teman-teman bingung ngetiknya di mana ya tinggal klik aja gitu. Dan juga jangan lupa saksikan Ceria di YouTube Fusirum Media dan Instagramnya Fusirum ID. Bener, thank you. Penting gak sih Penting banget lah. berdamai sama mantan? Dalam hal apa dulu deh? Wow. Dia nanya balik. Pertanyaan dalam pertanyaan. Iya benar.